Ibu serta saudara-saudari, bertemu kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu new karakter. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang boleh kami terima, sehingga hari ini juga kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mengalami pembaharuan hidup. Orang yang belum percaya Kristus, mungkin hidupnya sembrono, tidak ada rasa tanggung jawab. Tetapi sesudah hidup di dalam Kristus, hidup harus penuh dengan tanggung jawab. Lalu pada pagi hari ini tema kita adalah new karakter atau karakter baru di dalam Kristus. Nah, orang yang ada di dalam Kristus itu memiliki perubahan hidup. Hidup menjadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah karakter yang baik. Suatu hari ada seorang anak kecil, cerita ini di satu film India. Nah, film di India itu menceritakan ada anak kecil, dia anak gelandangan, yang tiap hari dia kerjanya menjadi pengamen di tengah jalanan, di pinggir jalan, di dekat lampu merah. Setiap hari pekerjaannya mengamen. Dari hasil mengamen, dia menghidupi dirinya sendiri untuk dia makan, untuk dia bayar sekolah. Lalu suatu hari, ketika dia sedang mengamen, waktu itu ada ibu-ibu yang kasih dia uang. Lalu dia kasih uang di kantong plastiknya. Dia bilang, terima kasih ibu. Lalu lain waktu, dia pernah dikejar preman karena uang hasil dia mengamen harus disetor kepada kepala preman. Lalu waktu itu dia lari ke lorong supaya dia bisa selamat dari kejaran sang preman. Lalu ketika dia lari, dia tidak melihat kanan kiri lagi. Dia hanya melihat supaya selamat. Akhirnya tiba-tiba ada mobil masuk keluar dari gang. Akhirnya anak itu terserempet oleh mobil. Lalu sang pengendara mobil, sopirnya, dan di dalam ada nyonya besar. Seorang ibu, rupanya ibu ini yang pernah memberi dia uang koin. Lalu dia bawa ke rumah sakit. Sang anak dibawa ke rumah sakit, dirawat. Lalu sudah sehat, dia tanya, di mana orang tuamu? Lalu anak itu jawab, saya tidak punya orang tua. Lalu dia tinggal bersama dengan nyonya tersebut. Bapak Ibu, ketika dia tinggal dengan nyonya tersebut, dia harus beradaptasi. Di rumahnya yang mewah, di rumahnya yang megah, fasilitas rumah yang berbeda. Semua memakai tombol lift dan semua diservis dengan baik. Lalu sang anak ini yang biasa keliaran, biasa tidak punya aturan, dia agak sulit mengikuti aturan rumah sang nyonya. Tapi sang nyonya tahu kalau sang anak harus beradaptasi. Lalu dia katakan kepada sang anak, pelan-pelan beradaptasilah, sedikit demi sedikit, lama-lama engkau akan bisa belajar bagaimana tinggal di rumah ini dan peraturan di rumah ini. Semuanya untuk masa depanmu dan kebaikanmu. Lalu sehari dua hari rasanya tersiksa, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Akhirnya dia mulai biasa. Biasa hidup sesuai dengan aturan rumah sang nyonya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, pada pagi hari ini firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya karakter yang baru di dalam Kristus. Orang yang biasa mencuri jangan mencuri lagi. Orang yang biasanya berbuat jahat jangan berbuat jahat lagi. Orang yang biasanya melakukan hal-hal kejahatan hanya untuk dirinya sendiri, jangan berbuat lagi. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita harus mengalami perubahan. Makanya heran kalau orang sudah menjadi orang Kristen, tapi masih hidup dalam tabiat yang lama. Maka kehidupan kekristenannya
tidak mendatangkan berkat, damai, dan sejahtera di dalam hidupnya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus, lalu tabiat dan karakter yang baru di dalam Kristus. Artinya apa? Hal-hal yang lama harus ditinggalkan. Karakter-karakter kita yang tidak baik harus kita tinggalkan. Lalu kita harus beradaptasi kepada satu tabiat atau karakter yang baik. Kitab Efesus ini menjelaskan kepada jemaat di Efesus, Paulus menjelaskan hal yang demikian. Orang yang sudah ada di dalam Kristus harus memiliki karakter yang baru, tabiat yang baru. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, siapapun yang ada di dalam Kristus, dia merupakan ciptaan yang baru. Jadi di tengah-tengah hidup kita sebagai orang Kristen, mari kita berpikir segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan. Kalau dulu mungkin kita belum tahu mana yang baik, mana yang benar. Nah, sekarang kita harus memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lakukanlah sesuatu yang baik. Sedikit demi sedikit, mari kita beradaptasi kepada new karakter, karakter yang baru, karakter yang memuliakan Tuhan, karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, benar kadang-kadang kami sudah menjadi orang Kristen, tapi tabiat lama kami masih selalu muncul. Berkati kami, mampukan kami untuk kami bisa terus hidup di dalam Tuhan lebih baik lagi dan menekan karakter-karakter yang lama, sehingga muncul karakter yang baru yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.